You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Dengan sebuah tema yang menurut gue pribadi ya cukup menarik. Nah, siapa yang gak menarik sih kalau ngomongin soal pasangan hidup kayak gitu. Tapi ini gak jelas nih pasangan hidup atau bukan, seperti itu. Nah, tapi sebelum kita bahas sama-sama, kita akan bersatu dalam doa terlebih dahulu ya. Berharap semoga bukan saya gitu ya yang ngomong ya. Ini bukan acara sejam bersama saya kayak gitu. Jadi kita berdoa semoga pembicaranya berkenan ngomong ya. Padahal udah ada pembicaranya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, ya Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih untuk stufel kami pada hari ini ya Tuhan. Tolong kami agar kami dapat melihat dengan tepat, dengan baik ya Tuhan, bagaimana seharusnya kami memposisikan diri kami ya Tuhan di dalam relasi, di dalam keluarga tubuh Kristus ya Tuhan. Biarlah kami dapat dengan tepat juga ya Tuhan mengasihi satu dengan yang lainnya, tanpa menyakiti ya Tuhan, dan juga kami tahu apa yang harus kami perhatikan di dalam kasih kami ya Tuhan, ekspresi kasih kami, terutama di dalam hubungan dengan laki-laki dan juga perempuan. Tolong kami ya Tuhan agar mengerti hal tersebut, biarlah lewat talk show yang kami dengarkan pada hari ini, kami dapat belajar, dan akhirnya lewat relasi kami juga, kami dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kembali aku sapa teman-teman, selamat datang teman-teman di acara stufel kita pada hari ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar kayak gitu ya, tentang relasi. Nah, cuman ini bentuknya talk show, jadi bukan gua doang yang ngomong sendiri nih, kayak gitu, kayak podcast sendirian doang atau dengerin radio, nggak seperti itu. Nah, ada beberapa narasumber yang menurutku ini narasumbernya cukup menarik nih. Kenapa menarik? Nah, nanti gue jelaskan ya. Karena narasumber ini ya, kayak gitu, dari yang muda sampai yang paling tua. Nah gitu tuh. Jadi kita ada nih lengkap nih, paket lengkap hari ini narasumbernya. Kalau di flyer cuma 2 orang kayak gitu, Kak Evin dan Bang Alex. Nah tapi ada narasumber yang lain yang nggak ditulis kayak gitu. Nah aku panggil pertama kali ya narasumber yang paling muda. Nanti kalau waktu aku panggil nanti boleh open cam kayak gitu, terus juga boleh say hi kepada teman-teman. Yang pertama namanya adalah Audrey kayak gitu, dari SMAN 58. Boleh sapa terlebih dahulu Audrey ke teman-teman? Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama aku Audrey. Aku dari SMA 58, sekarang kelas 12. Oke, thank you Audrey. Halo, selamat datang Audrey. Nah yang kedua nih, kayak gitu. Yang kedua ini lebih tua lagi sedikit daripada Audrey. Nah ini kalau dilihat nih muka-mukanya cocok nih, jadi playboy nih, kayak gitu. Nah ini koko nih, koko kayak gitu. Nah ini dari UI datangnya koko ini. Coba boleh open cam, terus say hi juga kepada adik-adik semua atau teman-teman kita. Kak Nael, perkenalkan diri Kak Nael. Hai teman-teman, ini parah banget ya Bang Eros ya perkenalan deh. Aku Nael, aku dari Fakultas Ekonomi dan di tahun terakhir. Halo Nael, bener gak tuh? Kan mukanya doang, kan belum tentu sikapnya kan, atau perilakunya kan. Cocok ya mukanya ya. Oke, berikutnya kayak gitu ya. Berikutnya ini narasumber yang cukup menarik nih. Ini jago dan pakarnya nih, ahli nih. Ini ahli tarik ulur kayak gitu ya. Maksudnya tarik ulur layangan kayak gitu ya, bukan tarik ulur relasi kayak gitu. Namanya adalah Kak Evin. Kak Evin boleh on cam, terus say hi kepada teman-teman semuanya. Halo teman-teman, salam kenal semuanya. Hai. Halo, kelihatan ya, suka tarik ulur layangan kayak gitu ya, kelihatan dari mukanya. Nah yang terakhir nih, nah ini yang paling senior kayak gitu. Nah ini kalau kita mau belajar, kalau kalian nggak percaya sama omongan yang lain-lain tadi, yang ini harus dipercaya kayak gitu, karena udah nikah. Namanya adalah Bang Alex kayak gitu. Bang Alex boleh say hi kepada teman-teman semuanya. Halo teman-teman semua yang belum nikah, apa kabar? Bang itu ngejek atau gimana Bang? Loh katanya. Aku lip zoom dulu ya Bang, aku lip zoom. Ayo sorry. Parah banget, ini pacaran juga belum. Oh gitu ya. Udah belum. Makanya mau ngasih tahu. Ya ngasih tahu ya. Nah itu narasumber kita pada hari ini. Nah sama-sama kita akan belajar nih. Kita akan ngomongin soal HTS kayak gitu, tema hubungan tanpa status. Nah ini kayaknya sering banget ya terjadi di dalam kehidupan kita. Gak tahu ya kayak gitu. Kalau yang jomblo-jomblo mungkin nggak atau yang nggak ada dibales chatnya mungkin nggak berasa kali ya ada HTS-an ya. Tapi nggak tahu. Siapa tahu orang yang lain yang ngerasa. Tapi kita nggak ngerasa. Nah menarik kan, HTS tuh kayak gitu tuh, kadang-kadang suka seperti itu. Nah aku mau pertama-tama nanya dulu nih kayak gitu ya kepada Audrey nih. Audrey kan seorang siswa kayak gitu, dan juga mungkin Audrey
pernah nggak sih punya pengalaman tentang HTS ini? Atau Audrey adalah seorang pelakunya sendiri dengan sengaja melakukan hal itu? Atau ada teman yang cerita kepada Audrey? Apa sih yang terjadi di dalam HTS tersebut? Punya nggak pengalamannya? Atau ada teman dekat yang mengalami hal seperti itu? Gimana, Dre? Aku punya sih pengalaman sendiri. Jadi dulu aku ya punya pengalaman hubungan tanpa status karena kenapa ya dibilang hubungan tanpa status, karena kita ya masa dekat tapi gak ada statusnya gitu, gak jelas, kayak temenan tapi dibilang temenan tapi perhatiannya lebih, dibilang pacaran tapi emang gak pacaran gitu. Jadi aku anggap ya itu adalah hubungan tanpa status gitu antara aku dan dia. Tapi yang lu rasain ini nggak, maksudnya kan tadi lu bilang tuh kayak gitu ya, perhatian lebih, seperti apa sih perhatian lebih yang lu rasakan? Oh itu lebih kayak gitu, atau mungkin lu memberikan perasaan itu lebih, perhatian itu lebih kayak gitu. Gimana sih bentuknya, seperti apa sih? Kalau aku waktu itu ya ke dia yang nggak aku lakuin ke orang gitu, tapi misalnya aku lakuin ke dia, atau dia juga yang dia nggak kayak gitu ke orang, kayak gitu kak masa, tapi dia kayak gitu ke aku. Misalnya apa ya, intensitas ngechat gitu, chattingan, misalkan aku sama yang lain ya udah biasa aja gitu kan, jarang. Atau enggak kalau misalnya ngechat ya emang ada kepentingan, bisa buat nanya tugas, atau kalau emang sering gitu ya ke teman-teman deket yang cewek gitu. Tapi kalau ke dia ya mungkin bisa setiap hari ada kabar-kabaran gitu, karena kan itu berarti kan udah beda kan dari yang lainnya gitu. Jadi aku nganggep ya ini udah lebih gitu. Oh, berarti kamu sadar ya itu udah lebih seperti itu ya? Kok kamu bisa sadar seperti itu sih? Ya gimana ya? Ya emang kerasa sih pasti, karena dan gimana ya? Awalnya kan mungkin kita temenan aja gitu, temenan biasa, terus mungkin abis itu chat-chatan ngomongin yang basa-basi atau gimana gitu kan. Aku juga sebenarnya kan dari dulu emang temen cowok juga gak sedikit dan suka bercanda aja gitu kan. Tapi mungkin emang ada satu yang kayak dia tuh juga ngechatnya lumayan sering gitu dari teman-teman cowok yang lain. Jadi habis itu ya aku kan kalau misalnya orang ngechat ya udah ladenin aja gitu ya. Kalau dia bercanda ya udah ya diladenin aja gitu, karena kalau misalnya emang seru kan ya masa kita kacangin gitu kan, gak enak juga ya. Terus ya lama-lama kan nanti bisa nyaman gitu. Akhirnya lama-lama jadi ya udah terus chatan terus gitu. Akhirnya dua-duanya juga nyaman gitu, chattingan terus gitu. Oh gitu. Tapi itu apa bilang ya, sampai sekarang tuh masih berlangsung, atau akhirnya berdua menyadari dan akhirnya menjaga batas juga, atau seperti apa tuh? Menyadari sih. Tapi kan gimana? Jadi tuh lu misalnya kita sama-sama suka gitu. Tapi emang aku tuh kayak gak mau pacaran aja gitu. Jadi kayak sebenarnya dari awal tuh emang udah tahu kayak gak mau sebenarnya, tapi karena mungkin ya itu ya, kita kayak nyaman gitu, dan emang kayak dari awal tuh sebenarnya udah suka, cuman kayak dua-duanya juga emang yang gak mau aja gitu pacaran. Ya gak mau. Jadi akhirnya dua-duanya sebenarnya jadi ya mau aja dengan hubungan yang sebenarnya statusnya juga nggak jelas gitu kan. Ya aturan kan, misal kalau seumuran aku kayak kadang kan orang pengen pacaran yang biar bisa diinin aja gitu ke teman, kayak oh gue punya pacar gitu. Tapi aku malah yang kayak harusnya aku mau juga dong kayak biar diakuin sama teman aku punya pacar, tapi aku malah gak mau gitu, kayak gak mau ada status tapi mau ada orang yang deket sama aku gitu kan. Oh oke. Jadi lu pengen ada orang yang deket sama lu tapi nggak mau juga punya status kayak gitu ya. Nah tapi teman-teman ngelihatnya itu kayak gimana tuh relasinya? Apakah teman-teman ngecengin udah pacaran aja, atau teman-teman ngeliat lu udah kayak pacaran deh kayak gitu, atau ya udah biasa aja sebenarnya? Ya pasti banyak yang ngeledekin lah gitu. Bilang, udah sedekat itu ya sampai orang lain tuh ngeliat diledekin ya? Sebenarnya enggak banyak juga yang tahu, cuman yang tahu pasti kayak gitu, kayak
kenapa gak pacaran aja sih kayak gitu. Ya aku emang gak mau gitu, tapi ada juga yang kayak apaan sih kan lo gak pacaran, kenapa deket banget gitu. Iya. Tapi menarik nih ya, Audrey bilang kan nggak mau pacaran sebenarnya ya. Padahal di umur-umur kamu nih, lagi banyak-banyaknya orang tuh pengen banget pacaran. Seperti itu. Kenapa kamu bisa akhirnya memutuskan kayak gitu atau memilih nggak pacaran? Ya karena aku aku gak tahu sih sebenarnya Bang, aku emang gak mau pacaran aja, dan biar daripada nanti putus terus nanti diitinnya mantannya banyak gitu, gak mau. Oh, oke. Jadi nggak mau bikin rekor ya kayak gitu ya. Ada berapa banyak mantannya kayak gitu. Jadi memutuskan akhirnya untuk nggak pacaran terlebih dahulu. Nah ini kisah yang menarik nih. Nah karena kalau kata Audi tadi pengen kayak gitu perhatiannya, tapi nggak mau juga ada statusnya. Kenapa kamu nggak mau punya status kayak gitu? Kalau tadi kan bilang nggak, tapi kamu bilang tadi tuh ya, nggak mau tuh nanti ada mantan, berarti kamu berpikir ada sebuah kesempatan untuk putus. Iya. Gimana tuh? Iya. Nah, jadi gimana ini? Jadi orang ini sebenarnya nggak terlalu kamu percaya banget sebenarnya nih. Nah iya, makanya itu kan gak jelas juga ya berarti akunya. Gitu ya, ini ya. Oke. Gak tahu, mungkin karena belum juga nganggep seserius itu kali ya pacaran. Kayak mungkin aku saat itu nganggepnya juga masih ya udah main-main aja, orang sama-sama suka kan, gak ada status juga gak apa-apa lah gitu. Yang penting aku tahu aja gitu ya, kayak dia suka aku juga gitu, jadi ya udah tetap bisa ngasih perhatian walaupun gak ada status itu sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya nih dia nggak pernah ngomong kayak gitu, aku suka kamu dan yang sebagainya, kan kamu berarti nebak-nebak aja dong dia suka. Perhatian kan belum tentu suka. Aku perhatiin siswa karena pelayanan loh, kan? Tapi kan belum tentu aku suka loh. Kalau dulu sih, maksudnya dia pernah bilang gitu kalau dia suka aku. Kalau misalkan enggak juga, ya aku gak bakal nanggepin kayak gitu juga, udah bakal masa rasanya beda aja gitu, pasti gak bakal ngerasa nyaman juga, karena aku tahu kayak dia misalkan gak suka sama aku juga, karena dari dulu juga sebenarnya teman-teman cowokku pada kayak gitu juga bercandaannya, misalkan perhatiannya kayak deket sama aku awalnya ya kayak gitu semuanya gitu. Jadi aku sebenarnya nganggepnya juga kalau misalkan ada yang mau sosok perhatian atau kayak gitu, ya udah emang berarti dia orangnya kayak gitu kan. Karena kan kadang kita suka, apalagi cewek-cewek mungkin kayak baper aja gitu kan, kayak gak jelas ada yang perhatian tiba-tiba baper, padahal emang orangnya kayak gitu kayak ngapain baper kan. Iya. Ini orangnya masa dia ngomong gitu kalau dia ada perasaan gitu. Nah ini yang menarik ya, maksudnya kadang-kadang tuh seperti itu tuh, kadang-kadang gak mungkin ada asap gak ada api. Nah ternyata teman kamu itu udah pernah bilang kalau ternyata dia bilangnya apa, suka atau kagum atau ya seneng aja ngobrol dengan kamu kayak gitu atau gimana? Bilangnya suka. Memang ngomongnya suka ya, seperti itu ya. Nah itu dari situ akhirnya ceritanya memanjang. Kalau dia nggak ngomong seperti itu, kamu akan biasa aja ya dengan relasi teman-teman cowok yang lain ya, karena yang lain juga begitu mainnya kan. Gitu ya. Nah teman-teman, ini kalau teman-teman mau ada yang pertanyaan kayak gitu atau mau sharing-sharing di dalam kolom chat juga boleh tuh kayak gitu ya, kalau punya pengalaman yang sama. Gue juga begitu, kayaknya kakak-kakak TPS yang punya banyak pengalaman ya, kayak tadi yang ngechat terus seperti itu. Nah aku mau beralih nih ya, terima kasih nih Audrey untuk cerita-ceritanya nih ya. Nah kita melihat dari pria nih sekarang nih, laki-lakinya nih yang kalau tadi Audrey bilang laki-lakinya yang ngomong kayak gitu, bukannya aku yang ngomong. Nah makanya kita lihat dari sudut pandang laki-lakinya nih, menurut koko ini kayak gitu, Nael. Nah ini kok Nael nih pelayan nih gitu ya, pelayan terus sering berhubungan dengan banyak siswa, adik-adikan, biasanya mulainya dari situ tuh, abang adik kayak gitu ya, mulainya dari abang adik terus akhirnya jadilah ATS-an. Nah dari Konael sendiri pernah nggak sih punya dorongan atau kecenderungan ini deket nih kayak gitu, bisa nih diproyeksikan, ada prospektusnya kayak gitu, ada prospeknya ke depan. Gimana Nael, pernah nggak punya pengalaman atau dorongan seperti itu? Iya. BTW ini prospeknya itu yang seangkatan atau maksud abang yang beda, maksudnya kayak adik abang yang disebut tadi. Soalnya kalau yang adik abang maksudnya ke siswa jujur nggak punya gitu. Aku selalu menjaga membatasi gitu loh.
untuk enggak gitu. Tapi kalau yang buat seangkatan, iya. Jadi konteksnya tuh pernah dulu kan aku tahun pertama tuh doa bareng ya sama seseorang dan akhirnya enggak gitu. Dan emang itu kan sakit gitu kan. Sakit akhirnya kayak jadi ngerasa kayak butuh perhatian dan sebagainya gitu loh. Terus karena aku tipenya orang yang perhatian, gampang terbuka dan mungkin gampang buat orang nyaman ya. Akhirnya dekat sama cewek dan itu cewek yang seangkatan gitu. Tapi konteksnya aku tahu nih, aku nggak bisa doa bareng atau berkomitmen karena masih bergumul lah sama jawaban enggak yang kemarin gitu. Aduh, buka semua, siap Jans. Terus tuh, tapi aku menikmati dalam hal aku pengen diperhatiin konteksnya gitu. Ya udah, akhirnya aku lupa siapa yang bilang suka gitu duluan, tapi sama-sama bilang suka gitu. Akhirnya kami kayak pacaran tapi nggak pacaran, kayak udah ngomong kayak sayang, suka dan sebagainya. Karena itu kan emang gimana ekspresi perasaan kan. Dan ya karena aku orangnya jujur ya udah aku biasa ngomong kayak gitu. Tapi itu maksudnya udah ngomong sejauh itu gitu tanpa membatasi tapi nggak punya status. Itu sih mungkin. Terus apakah melakukan itu ada proyeksi atau enggak? Sebenarnya iya, jadinya ada gitu. Oh ini orang ternyata terbuka gitu. Apakah dia bisa perhatiin aku dan sebagainya. Maksudnya akhirnya timbul ekspektasi yang mendorong aku untuk memulai HTS juga gitu. Gitu sih Bang. Oke. Nah tapi itu berakhirnya kemana tuh sekarang? Berakhirnya sih akhirnya dia dideketin cowok lain. Terus cowok lain yang membuat komitmen gitu sama dia gitu. Terus ya udah aku langsung menjauh gitu kan karena aku tahu sendiri ya itu bener sih sakit. Jadi itu juga kenapa? Itu juga membuat aku jauh dari pertemanan circle bareng gitu loh. Itu di fakultas kan. Gitu. Oke. Jadi karena akhirnya lu merasa kecewa gitu ya, sakit, ditinggalin, akhirnya lu jadi menjaga jarak dengan teman-teman fakultas juga ya? Sebenarnya kalau kecewa enggak, cuma kayak lebih ke karena masih ada perasaannya jadi lebih ke cemburu gitu. Karena cemburu kan ya kali bisa tahan gitu ngeliatin orang yang disuka tapi sama cowok lain kayak itu sedih. Okay. Terus ya udah mau nggak mau langsung menjauh aja. Pernah mikir gini nggak sih? Coba dulu gue duluan gitu. atau kayaknya cowoknya sebenarnya nggak sekeren gue kayak gitu, nggak seganteng gue. Pernah kayak gitu juga nggak? Enggak sih Bang, karena emang nggak mau, maksudnya nggak mau berrelasi lebih lanjut gitu. Ya udah emang ganteng. Oh gitu ya. Jadi emang jadi sebenarnya lu dari awal pun sama kayak Audrey ya. Sebenarnya emang udah nggak mau untuk ada relasi sama sekali gitu atau ada status sama sekali gitu ya. Iya Bang. Tapi mau menikmati apa yang terjadi di dalam atau apa yang menikmati relasi sebenarnya seseorang yang pacaran gitu ya, mau menikmatinya. Oh gitu ya. Karena gue belum pernah punya pengalaman yang sampai sebegitu-gitunya loh kayak gitu. Jujur aja sih Bang, nggak apa-apa. Gue harus ada kredibilitas yang dijaga, nggak bisa ini nggak bisa, nanti gue malu di ruang kalian. Oh gitu. Nah tapi gini Nel, nah kan ngelewati masa-masa itu tuh seperti apa tuh kayak gitu, ngeliatin orang yang akhirnya yang lu tadinya ada prospeknya, wah kayaknya bisa nih kayak gitu, terus sekarang pergi. Nah lu gimana keluar dari perasaan-perasaan tersebut? Atau masih sekarang masih cemburu juga gitu, atau masih kecewa dengan diri gue sendiri misalnya? Gimana ya? Enggak, sebenarnya dibilang nggak berasa banget pas saat itu gitu. Kan jadinya gue harus ganti circle kan. Beda kelompok lagi gitu, dan akhirnya gue harus dekat ke orang-orang yang dulunya gue nggak terlalu dekat, nggak kayak di circle mereka gitu. Terus gimana ya, jadi bingung sih bilang prosesnya, tapi prosesnya cukup berat gitu. Dan jadinya gue cukup gak nyaman di fakultas sendiri gitu, karena akhirnya gue cuma temannya tambah sedikit. Itu sih. Oh gitu ya, jadi akhirnya temennya tambah sedikit ya.
terus akhirnya pandemi gitu, jadi tambah nggak punya teman lagi seperti itu. Tapi ada keinginan untuk balik lagi nggak sebenarnya, untuk deketin lagi, atau ya udahlah gue memang mesti jaga jarak? Kalau mau ada keinginan kan berarti pengen nikung tuh, ada nggak sih kayak gitu? Oke. Jadi ini si kocaknya ya, jadi kan dia Chinese gitu, dia dekatnya sama Batak gitu, yang deketin dia Batak, dan teman-teman tahu semua gitu Chinese dan Batak sulit sekali meminta restu gitu. Jadi ada satu titik akhirnya orang tuanya ceweknya tahu dan langsung kasih batas gitu, nggak boleh, dan akhirnya mereka ya udah pisah aja gitu. Iya. Terus akhirnya apakah gue mau balik lagi ke dia gitu, sempet kepikiran gitu, karena gue kayak udah di tahun akhir nih, terus ya ini hal yang cukup serius untuk gue gumulin kan, perihal pasangan. Ya udah, kayak gue coba ngobrol gitu-gitu lagi gitu, ngecek apakah value dia sama nggak sih akhirnya sama gue gitu. Habis gue ngecek itu ternyata masih beda gitu. Ada hal-hal yang mestinya diseriusin tapi enggak. Ya udah, akhirnya bersyukur gue bertumbuh ya. Allah mengizinkan gue bertumbuh. Kalau enggak gue udah hatesan lagi gitu. Itu sih Bang. Tapi ini kenapa sih akhirnya lu ngelihatnya, apa yang lu lihat duluan dari dia gitu ya, sampai lu akhirnya tertarik gitu dengan dia? Apakah sebatas karena sering ngechat kayak gitu, atau ternyata lu ada hal-hal lain, ada pengalaman tertentu atau kejadian tertentu yang sebenarnya menyentuh lu banget gitu, sehingga akhirnya jadinya deket gitu dengan dia? Atau memang ya menurut lu memang dia good looking buat lu gitu, menarik buat lu, nah makanya akhirnya lu semakin yakin dengan prospek tersebut seperti itu? Ada dua sih Bang. Yang pertama benar gitu, maksudnya menurut gue dia good looking gitu. Jadi emang sulit sih jujur buat para cowok gitu melihat mungkin perempuan yang good looking, manis dan sebagainya, itu mudah sekali buat cowok kayak terpikat gitu. Terus yang kedua, dia terbuka gitu, maksudnya ya udah enak diajak ngobrol dan sebagainya. Ya udah, itu udah kayak satu paket gitu aja buat memulai HTS. Satu paket ya, masanya ini paketnya nggak bisa dibeli ya kayak McD ya, harus diperjuangkan paketnya ya, malah diambil orang lain ya paketnya ya, dimakan orang lain. Oke, baiklah. Ini menarik nih kisahnya Nael dan juga Aude. Kalau Aude sampai sekarang gimana deh relasinya deh, masih ya? Enggak. Oh udah enggak, kenapa? Tapi dulu aku udah baru inget, dulu ada juga tuh kayak ada yang deketin aku, tapi dia gak ngomong suka gitu loh, cuman kayak suka nge-kode-kode gitu. Terus kan aku kayak awalnya hampir kayak terjebak dulu gitu kan, tapi terus aku kayak, tapi kan dia nggak pernah ngomong suka gitu ya. Kalau misalnya kalau yang waktu itu dia kayak jelas gitu kan, masa dia lebih jelas karena dia ngomong kalau dia ada rasa sama aku. Tapi waktu itu ada yang kayak cuman ngechat kayak gitu doang kan, masa dia tuh satu circle gitu sama aku, karena kan dulu aku tuh SMP kayak ada lah teman-teman deket aku gitu, dan ada cowoknya juga beberapa. Nah dia yang lebih sering ngechat aku dibanding ada teman-teman cowok yang lain gitu. Tapi dia nggak pernah ngomong suka ke aku, tapi suka ngechat kayak kode-kode gitu. Dan ya itu yang tadi gue bilang, kayak perhatiannya lebih juga gitu ke aku. Tapi habis itu kayak aku jadi malah gak nyaman gitu kan, karena dia gak pernah ngomong suka tapi ngechat mulu gitu. Akhirnya aku kayak ngomong, ya udahlah pokoknya gue mau jauhin lu aja gitu. Terus habis itu pas kayak aku udah ngomong kayak gitu, dia malah bilang kalau dia tuh sebenarnya suka sama aku, tapi kan aku jadi kayak, lu gak jelas banget, kayak udah kayak gini, gak ada kayak dari kemarin-kemarin tuh kayak lu gak pernah ngasih tahu kayak perasaan lu ke gue kayak gimana. Terus giliran gue kayak udah ngerasa gak nyaman, lu bilang suka, malah bikin makin canggung gitu kan. Jadi gak jelas banget. Iya. Oh dia gak jago nih ya, main tarik ulurnya gak jago ya. Harusnya dari awal duluan dinyatakan suka gue kayak gitu. Makanya gue pengen kenal lebih jauh. Tapi sama yang awalnya nih, yang sebelumnya, yang pertama kali kita cerita, enggaknya itu jadi udahannya itu karena apa tuh waktu itu? Karena beda agama. Oh beda agama. Nah ini menarik nih, berarti udah jelas nih Audrey punya prinsip kayak gitu ya. Memang dari awal seharusnya, pertama tadi Audrey udah bilang, gua nggak mau, memang salah satunya pertimbangannya mungkin karena beda agama seperti itu ya. Akhirnya
nggak lebih baik tidak seperti itu. Nah, menarik. Nah, kalau dari Nail sendiri, nah waktu sama yang tadi tuh ya, yang tadi lu katakan diambil orang, lu udah bilang statement kayak si Audrey bilang nggak? Ada kata-kata gue tertarik, gue suka, dan lain sebagainya, atau dia juga mengatakan hal seperti itu ke lu? Iya, jadi udah berdua ngomong gitu sih, Bu. Oh gitu ya, udah berdua ngomong tapi nggak jadian, dan akhirnya yang tadinya awalnya dia ngomong, akhirnya pergi sama yang lain juga gitu ya? Iya gitu. Ketawanya kayaknya ketawa sakit di dalam ya. Tapi ini menarik sih, memang hubungan teman-teman jadi ngeliat kayak gitu ya, bahwa ada hal yang bisa memulai dari hal tersebut kayak gitu, antara relasi laki-laki dan perempuan ternyata ada mulainya, bukan cuma sekedar perhatian doang. Kalau kata Audrey tadi, ada yang perhatian juga, tapi kok ya gue jadi nggak nyaman karena nggak jelas ini orang gimana. Nah, tapi ada omongan gue tertarik kayak gitu, gue suka ya, nah gue mau sama lu dan lain sebagainya, gue nyaman sama lu, ada sebuah perasaan itu yang diekspresikan dan dikomunikasikan, dan akhirnya orang itu yang lain nangkep kayak ada sebuah konfirmasi, dan akhirnya menjalankan relasi tanpa status. Nah, gue mau nanya nih sekarang kepada yang lebih berpengalaman, Kak Evin kayak gitu. Nah, ini kan relasinya antara laki-laki dan perempuan ya, Kak Evin ya, relasinya antara laki-laki dan perempuan. Gimana sih Kak Evin, menurut Kak Evin sendiri, apakah laki-laki dan perempuan itu sebenarnya bisa sahabatan dekat tanpa ada rasa? Mungkin nggak? Itu pertanyaan $1 million kayak gitu ya. Kalau orang selalu bilang seperti itu, $1 million pertanyaannya. Bisa nggak laki-laki dan perempuan sahabatan tanpa ada rasa? Ya, terima kasih Ernest pertanyaannya. Bisa nggak ya cewek dan cowok sahabatan tanpa ada rasa? Teman-teman, kalau ngomongin soal rasa gitu ya, aku rasa gitu. Tidak ada relasi yang tidak menimbulkan rasa gitu. Hanya saja rasanya itu pasti beda-beda. Kenapa? Karena itu tergantung siapa orangnya, terus pengalaman apa sih yang kita habiskan bersama dia, atau bahkan penilaian kita terhadap orang itu akan mempengaruhi rasa itu. Let's say misalnya kamu ngelihat kucing di jalan, terus kamu ngelihat kucing aja pasti timbul rasa gitu. Entah rasa kasihan, rasa gemes, atau mungkin rasa jijik, rasa suka gitu ya. Apalagi sama manusia. Terus kita bilang, kita mau sahabatan sama dia, terus kita nggak ada rasa. Nggak mungkin, teman-teman. Kita pasti punya rasa. Nah, pertanyaannya, rasa seperti apa itu? Itu yang mesti kita kenali sebenarnya kan, teman-teman. Apalagi kita hidup sebagai gambar dan rupa Kristus, artinya kita harus menghidupi kasih. Berarti mau nggak mau sebenarnya kita harusnya punya perasaan mengasihi sahabat kita dong. Nggak mungkin kita bilang kita bersahabat, tapi kita nggak punya rasa. Nah, emang aku nggak mengasihi kamu gitu? Pasti punya rasa mengasihi itu kan? Jadi menurutku ini juga penting, bahwa ya memang kita pasti punya rasa gitu, dan itu nggak boleh disangkali. Manusia punya rasa, justru menurutku bahaya kalau kita bilang aku nggak punya rasa kak sama dia gitu, sebagai sahabat lah, situ manusia bukan gitu ya. Nah, cuman waktu ngomongin aku mengasihi dia sebagai sahabat, aku punya rasa kasih gitu ya, dan waktu kita bersahabat sama seseorang, teman-teman, itu artinya kan kita suka sama dia, dan mana kutip, ada sesuatu yang bikin kita tertarik sama dia, ada sesuatu yang bikin kita nyaman atau betah gitu. Jadi nggak mungkin kamu bersahabat sama orang kalau tidak ada hal-hal poin plus di orang itu yang bikin kita bertahan sama dia. Let's say misalnya gini, gue nggak tahu sih gue sahabatan atau enggak sama Ernest gitu ya teman-teman, tapi dari SMA kami udah saling kenal lah gitu ya. Paling nggak waktu dari kelas 3 SMA udah saling tahu lah ya, terus KTP bareng segala macam. Gue nggak akan bilang kalau dia sahabat gue, tidak. Tapi paling nggak ada sesuatu yang iya. Ini contohnya ya teman-teman. Nah, ada satu yang bikin kami tetap bisa berelasi sampai sekarang gitu ya, dalam bingkai kita nggak usah bilang bahwa oh ya kita punya relasi lebih gitu ya, itu pacaran, nggak begitu. Nah, kenapa begitu? Karena memang ada hal yang ternyata oh masih nyambung nih gitu. Terus aku bisa bilang, kalau ditanya Kevin punya rasa nggak sama Kak Ernest gitu, ya ada lah gitu ya, dalam artian bukan berarti oh rasa ingin memiliki, rasa ingin hidup bersama, itu nggak begitu teman-teman. Nah, karena itu buatku penting waktu kita bilang kak aku mau deh bersahabat sama dia, terus bisa nggak ya aku nggak punya rasa, terus ataupun kita punya ketertarikan. Nah, kita perlu kenali sebenarnya ketertarikan kita atau rasa kita sama dia tuh sebenarnya perasaan kasih seperti apa sih. Karena menurutku teman-teman, Alkitab aja kan juga ngajarin kita gitu ya,
kalau ada banyak kasih juga di dalam Alkitab. Kalau dalam bahasa aslinya kan ada beberapa kata kasih yang dipakai. Aku nggak tahu cara pronounce-nya gimana, paling nggak kan ada agape, terus philia, kemudian eros, ada storge ya, mesti dulu lupa, pelajaran agama gitu. Guru agama macam apa ini lupa ya, itu 4 itu ya teman-teman. Nah, kita kan perlu mengenali sebenarnya, ini nih aku lagi punya rasa seperti apa sih gitu. Nah, buatku teman-teman itu penting untuk kita mengenali itu, karena kalau kita jadi salah mengenali gitu ya, dan tadi itu pasti akan berpengaruh sama tindakan kita juga. Nah, waktu kita bilang kita mau bersahabat dengan seseorang, dan menurutku kita juga butuh bersahabat, punya teman selain sesama jenis. Kenapa? Karena menurutku teman-teman, ketika kita punya sahabat atau teman yang beda jenis itu apa sih istilahnya? Yang lawan jenis gitu ya, beda gender, itu bisa menolong kita juga belajar hal-hal lain yang tidak ada di point of view kita di dalam gender kita gitu. Biasanya kan kita punya perbedaan cara berpikir, cara bertindak, dan sahabat kita ini yang bisa kasih point of view tertentu gitu. Nah, terus mungkin ada yang bilang, Kak, sahabat itu sebenarnya apa sih? Nah, itu juga sebenarnya panjang kan. Gimana kamu bisa bilang seseorang dia itu sahabatku gitu ya? Gimana aku bisa bilang apakah Ernest adalah sahabatku atau bukan gitu? Nah, aku juga nggak tahu sih teman-teman gitu ya. Ya intinya adalah yang aku tahu, oh iya kami temenan gitu ya. Terserah orang mau bilang dia sahabat lo atau bukan gitu, atau orang tanya sahabatmu siapa Kak? Nggak tahu lah gitu. Toh dalam bahasa ya Inggrisnya sahabat atau teman tuh sama lah, friend gitu ya. Mungkin sahabat lebih intens, lebih dekat gitu ya. Nah, karena itu teman-teman, menurutku juga perlu buat kita menyadari atau mengenali karakter-karakter apa juga sih di sahabat kita ini yang bikin kita akhirnya mau berelasi sama dia, mau kasih waktu lebih, mungkin mau kasih telinga kita untuk dengerin dia gitu. Nah, waktu kita kenali itu, waktu kita berusaha mencari tahu juga sebenarnya bagaimana kondisi hatiku dan bagaimana sih pola relasi kami sebenarnya. Nah, itu juga nantinya berpengaruh bahwa akhirnya nggak harus semua orang gitu ya yang dekat sama kita atau yang nyaman sama kita akhirnya kita katakan, oh mereka punya eros ke kita atau aku punya eros ke dia. Eros tuh kasih ke lawan jenis ya teman-teman gitu, lebih ke romance gitu ya, sexual desire gitu ya Bang. Ntar Bang Alex lah ya, siapa tahu firman Tuhannya lebih menjelaskan gitu. Nah, bisa jadi memang itu adalah sebuah kasih atau hubungan yang sebenarnya ya itu kasih, istilahnya kasih filia gitu, sorge ya, kasih kepada sahabat gitu. Jadi bukan kasih filo sesama. Ingat anaknya Bang Niko, Filo. Kasih kepada sesama, dan itu berulang kali juga dikatakan kan di Alkitab gitu teman-teman. Bahkan Yesus sendiri pun waktu itu juga menangis karena dia mengasihi waktu itu yang meninggal siapa? Lazarus gitu. Nah, kalau orang pikirannya udah salah gitu ya, menangkap bagian perikop itu, orang mungkin berpikir kata kasih yang dipakai di situ, love him-nya itu, oh apakah Yesus suka sama jenis? Padahal kan enggak gitu. Di situ tuh kasih filo, kasih kepada sesama gitu. Nah, sama juga dengan kita teman-teman. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan waktu kita bisa berteman dekat dengan seseorang, kita punya nyambung nih atau oke nih buat berelasi sama orang ini, terus kita langsung cepat-cepat menyimpulkan bahwa oh sepertinya dia adalah orang yang tepat buat aku. Oh sepertinya kami ini memang ditakdirkan bersama. Nah itu teman-teman, kalau dari aku paling kalau ada pertanyaan mungkin nggak sih Kak sahabatan tanpa ada rasa? Nggak mungkin, pasti ada rasa. Tapi kenali baik-baik perasaan itu, karakter kita, kenapa sih muncul perasaan-perasaan seperti itu. Termasuk teman-teman, kalau kemarin aku KTB gitu ya sama Kak Evelyn gitu, sama satu kakak lagi, Kak Evelyn dari JPJB, adalah mengenali sebenarnya apa sih yang membentuk diriku gitu. Kemudian apa sih sebenarnya yang aku cari dalam hidupku, apa sih yang membuatku bahagia, apa sih yang sebenarnya aku inginkan. Nah jangan-jangan gitu ya, ketika semuanya itu harusnya terlebih dahulu dijawab di dalam Tuhan atau kita puas di dalam Tuhan, jangan-jangan orang yang muncul ini gitu ya, dalam tanda kutip memberikan itu semua, dan itu seolah-olah membuat kita jadi merasa terikat sama orang ini. Nah itu hati-hati gitu, karena itu bisa menggeser tempat Tuhan gitu, menggeser kebergantungan dan harapan kita kepada Tuhan, kepada orang itu. Nah jadi penting sekali mengenali diri dan perasaan kita, sebenarnya aku kenapa gitu, atau kenapa sih aku kepada orang ini kok beda gitu ketertarikannya gitu. Kalau dari aku sih seperti itu Bang Ernest. Tapi menarik ya, Kak Evin tuh sangat menekankan tentang pengenalan kayak gitu ya. Kalau Kak Evin bilang nggak mungkin nggak ada rasa, pasti ada rasa, minimal rasa mengasihi sebagai sahabat gitu ya, pengen dia hidupnya baik dan lain sebagainya. Yes. Kalau mau musuh kan jelas kayak gitu ya, kayak kita gitu ya, musuh-musuhan gitu. Nah itu jelas nggak suka. Betul. Terpaksa hubungin untuk kemarin sama lain gitu ya. Iya, terpaksa gua.
Nggak sih, nggak terpaksa. Nah tapi yang Evin ceritakan menarik tuh. Perlu mengenal perasaan-perasaan kita, perlu mengenal kenapa sih gue suka sama dia, kenapa akhirnya ada karakter-karakter tertentu yang gue suka dan lain sebagainya. Nah itu kita perlu cari tahu gitu ya. Itu yang perlu kita kenal dan itu yang perlu kita tanya kenapanya. Nah tapi setelah itu ngapain? Gimana tuh, Evin? Setelah itu ngapain? Iya, kalau udah kenal begitu ngapain? Apakah gue langsung musuhin, langsung ngeblok kayak gitu, semuanya Instagram, WhatsApp, gue blok dan lain sebagainya, atau langsung pasang banner menolak ini kayak gitu? Bagaimana, Kevin? Karena ada beberapa karakter-karakter yang memang gue suka ada di dia gitu. Itu gimana tuh? Kalau buatku sih, kalau memang dalam pengenalan kita ngerasa, oh ini kayaknya bisa lanjut ke eros nih gitu ya, ketertarikannya. Dan kalau eros gitu berarti kan butuh kesepakatan dua belah pihak ya gitu. Nah itu kan butuh kejelasan sebenarnya. Berarti kalau mau begitu ya butuh kejujuran sebenarnya, butuh keberanian. Ya kita hidup di 2021 lah ya teman-teman. Aku berharap juga kita sama-sama dewasa gitu. Butuh kejelasan kan, butuh kejujuran. Kayak lagi-lagi dalam salah satu buku yang sedang dibaca itu salah satunya ngomong soal kejujuran. Istilahnya waktu kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri atau kepada orang lain, kita tuh sedang menghambat pertumbuhan diri kita, pertumbuhan rohani kita. Padahal dengan kejujuran yang ada, entah itu menyakitkan atau tidak menyenangkan buat kita, itu akan jadi satu proses yang mempercepat istilahnya. Nggak usah ditunda-tunda untuk kita memproses sesuatu dalam pertumbuhan semakin serupa dengan Kristus. Nah kalau memang menurut kita, kayaknya ini emang perasaan yang lebih deh, baik pihak cewek atau cowok ya, itu segera butuh dikomunikasikan. Tapi menurutku juga sebelum terburu-buru dikomunikasikan, coba cari yang satu yang pastinya hikmat firman Tuhan. Buat teman-teman hari ini saat teduh dari warung sate kamu gitu ya, kita butuh cari hikmat, kita butuh minta hikmat sama Tuhan. Satu sisi adalah kita juga bisa mungkin tanya sama kakak-kakak yang lebih dewasa secara rohani gitu. Kita bisa tanya-tanya dia dulu, bisa konsultasi, karena memang menurutku case-nya setiap orang kan beda-beda ya. Jadi nasihatnya juga beda-beda. Termasuk kalau Bang Ernest tanya, oke, Kak, udah tahu nih, jadi perasaannya gimana? Sebenarnya aku kenapa gitu, terus apa yang harus aku lakukan? Jangan langsung buru-buru ambil keputusan, coba diskusikan dulu dengan kakak-kakak yang dewasa secara rohani, karena menurutku dari situ nanti step by step-nya akan beda kepada setiap orang. Gitu sih kalau dari aku, Bang Ernest. Tapi menurut Kak Evin sendiri, misalnya nih ya, kita SMA, masih putih abu-abu nih, itu umur yang terbaik nggak sih kayak gitu? Atau lebih baik ya kayak Audrey aja sendiri gitu? Audrey kan tadi udah nyatakan, gue memang nggak mau pacaran dulu seperti itu. Nah, idealnya gimana tuh Kak? Karena gue udah yakin, gue udah tanya kayak gitu. Apakah langsung karena udah yakin, udah tanya, dianya juga mau, kita lanjut. Oke, thank you Bang Ernest pertanyaannya. Kalau terkait baiknya, idealnya seperti apa teman-teman? Aku tidak punya satu jawaban yang pasti ya. Karena baik dan ideal itu semuanya kan back to the Bible ya. Semuanya balik lagi ke Alkitab. Jadi pergumulan tiap orang bisa beda-beda. Memang kalau menurutku, ya tadi kalau salah satu yang Audrey sudah sharingkan itu prinsip yang baik. Apalagi tadi waktu tahu, oh ternyata temannya beda agama. Nah buatku itu salah satu langkah yang sangat bagus. Audrey belajar sangkal diri dan juga belajar taat sama firman. Untuk dari awal udah belajar tegas gitu ya. Menolak hal itu. Nah tapi gimana Kak kalau dia sama teman-teman Rockris? Kan kita di Rockris diajarin untuk saling mengasihi, kita saudara dalam Kristus, jadi tentu tidak bisa dihindari perhatian-perhatian seperti itu, kasih seperti itu, segala macam. Apakah bagaimanakah idealnya? Teman-teman, aku melihat pengalaman orang beda-beda gitu. Ada yang memutuskan di usia-usia seperti ini SMA berani mengambil komitmen untuk belajar bertanggung jawab terhadap sebuah relasi. Ada juga yang memutuskan, oke, keberanianku adalah bertanggung jawab untuk belajar berelasi dengan banyak orang dulu. Jadi tidak mengikatkan diri atau mengambil komitmen dalam kutip gitu ya, bukan komitmen di depan altar lah, tapi belajar berkomitmen melalui suatu hubungan gitu. Nah jadi itu juga balik kepada kedewasaan, kesiapan, termasuk pergumulan orang yang menurutku beda-beda. Jadi kalau ditanya idealnya seperti apa, sebenarnya sih teman-teman, idealnya adalah benar-benar gumulin dulu, doain dulu, coba ajak kakak yang lagi-lagi ajak kakak yang lebih dewasa secara rohani untuk sama-sama terlibat dalam pergumulan ini. Tapi kalau buat aku secara pribadi ya teman-teman, kalau aku pribadi adalah
buatku masa SMA itu adalah masa-masa yang sangat menyenangkan untuk kita bisa kenal dengan banyak orang, berrelasi dengan banyak orang gitu. Dan ini masa-masa yang menyenangkan juga untuk belum membataskan diri dalam tanda kutip di dalam suatu hubungan atau relasi yang butuh komitmen juga gitu. Jadi kenali sebanyak-banyaknya orang gitu ya, terus kenali juga diri kita dulu, karena ya aku sadar sih ternyata perjalanan mengenali diri itu adalah proses yang panjang gitu, dan termasuk proses mengenali perasaan-perasaan yang kita miliki. Jadi dalam waktu-waktu ini memang kalau misalnya kita memilih untuk tidak dulu mengambil komitmen untuk berpacaran gitu ya, menurutku itu akan membuka juga pintu-pintu peluang untuk bisa kenal semakin banyak karakter dan pribadi sih. Itu pendapat personalku gitu ya. Jadi, dan itu bisa berbeda lah kepada setiap orang. So, we agree to disagree lah ya, Bang Ernest. Gitu. Oke. Bang Ernest. Nah, tapi menarik sih, Kak Kevin bilang setiap orang beda-beda gitu ya. Kalau misalnya yakin untuk pacaran ya boleh. Kalau nggak yakin, ada yang mau akhirnya kenalan lebih banyak orang dulu, biar pilihannya lebih banyak kayak gitu. Udah tahu, oh ternyata gue maunya yang tipe ini, yang seperti ini, karakternya ini. Nah oke, baru akhirnya melakukan relasi pacaran tersebut. Nah memang setiap orang beda-beda. Di dalam grup ini juga begitu ya, di dalam partisipan ini ada juga nih yang dari SMA pacaran dan akhirnya menikah. Itu ada juga, namanya Kak Oce tuh kayak gitu. Jadi itu dia berhasil tuh panjang tuh, nggak pernah ganti-ganti sama itu aja nggak bosen Cek, sampai nikah gitu aja Cek. Ya itu pergumulan, nanti lain kali kita bisa cerita lah, dengar Kak Oce gimana akhirnya menghadapi hal itu semua, melewatinya dan lain sebagainya. Nah balik lagi teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kayak gitu, ataupun juga ada yang penasaran atau yang mau cerita, itu mengkonsultasikan kayak gitu ya tentang relasinya, bolehlah di kolom chat. Nanti aku coba tanyakan kepada teman-teman narasumber yang luar biasa ini ya. Nanti aku akan tanyakan. Jadi feel free aja untuk bertanya di kolom chat. Nah aku tadi mention juga nih, Kevin udah bilang kata komitmen. Nah aku mau beralih nih ke Bang Alex nih. Nah Bang Alex gini, jadi memang di dalam sebuah relasi antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam pacaran gitu perlu komitmen. Nah HTSan ini nggak ada komitmen sebenarnya. Kenapa ada apa orang tuh suka banget ada sebuah relasi yang sebenarnya sangat rentan konflik, tapi nggak ada batasannya sama sekali. Komitmen itu kan sebuah batasan. Kenapa orang suka begitu Bang? Atau gimana baiknya supaya akhirnya kita tuh nggak terjebak di dalam relasi yang seperti itu Bang? Baik, thank you ya. Pertanyaan ini memang jadi pergumulan banyak orang, dan saya pikir butuh keterbukaan ya, karena ternyata setelah dipelajari ya itu membatasi ya. Maksudnya kadang-kadang kita dengar banyak pengajaran ya, kita cuma setuju pas sesinya, ya udah gitu. Betul selesai ya balik lagi gitu ya. Aku coba menghayatinya begini kali Bang Ernest. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang relasional. Jadi sebenarnya relasi itu adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi Kak Evin udah banyak bicara bahwa relasi antar manusia mau apapun namanya pasti melibatkan perasaan. Cuma kita harus ingat juga ya, kalau kita lihat desain awalnya Allah, kita manusia yang diciptakan untuk berelasi dengan yang lain. Makanya Tuhan bilang kan nggak baik kalau manusia itu seorang diri. Tapi ada step berikutnya, kita mesti melihat bahwa ternyata ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka perasaan kita juga itu tercemar. Kalau saya sih menghayatinya seperti itu. Ini yang membuat akhirnya ada celah-celah yang harus kita waspadai. Jangan sampai membuat kita menikmati hal-hal yang sebenarnya belum waktunya atau tidak pantas, tidak tepat di dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, yang aku lihat juga bahwa itu adalah sebuah relasi yang Tuhan karuniakan untuk sebuah tujuan yang mulia juga. Nah, dari tadi kita bicara HTS-an, pacaran, tapi kita seringkali lupa bahwa sebenarnya di dalam kekristenan tujuan berpacaran itu untuk menikah. Nah, itu harus ditegaskan, karena kalau tidak, pacaran sendiri tanpa tujuan itu membuat orang jadi ya udah nikmati rasa sayang dan rasa suka begitu. Nah, kenapa orang tidak mau komitmen? Saya nggak tahu nih. Kalau benar-benar dia siswa yang sudah dibina, mungkin dia nikmati HTS-annya tapi nggak siap pacaran karena katanya pacaran buat menikah.
Jadi kayak ketakutan gitu ya. Udah HTS-an aja. Kenapa? Karena menikmati relasi yang dalam. Dan di dalam relasi yang dalam itu saya setuju sama Kak Evin tadi ya. Belajar untuk melihat benarkah relasi-relasi ini harus ditaruh di tempat yang benar gitu. Karena kalau tidak nanti menggeser Tuhan dari pusat kehidupan. Nah, di dalam bukunya God's at War itu Kyle Idleman membahas satu bab khusus tentang berhala relasi. Bagaimana kita itu punya longing dan kadang-kadang tanpa sadar kita memanfaatkan orang lain. Kenapa ini jadi mengerikan? Karena bayangkan perasaan dibiarkan tumbuh tanpa komitmen itu malah akan jadi hal yang menyakitkan gitu ya. Kalau kita bertumbuh, nah mesti memahami begini. Kasih itu bertumbuh. Makanya kita mulai dari kasih yang awal-awalnya waktu kita masih kecil. Anak kecil itu kan semua punya dia. Saya ingat kalau ketemu ponakan gitu ya, masih TK, ditanya, pacar lo siapa? Semua cowok di kelas itu pacar dia. Itulah anak kecil ya. Kasih yang semua milikku, semua milikku. Tapi semakin kita bertumbuh, kemudian kita melihat kasih itu mulai relasional. Dalam kasih ini, kalau saya kasih ini, saya bisa dapat sesuatu. Tapi nanti kalau kita bertumbuh lagi, kita melihat kasih Kristus, kita mulai belajar kasih yang unconditional. Nah, bayangkan komitmen itu, kalau saya membayangkan begini ya, sebenarnya komitmen itu membuat kita bisa tetap menjaga perasaan di dalam kasih yang seperti Kristus, unconditional. Contohnya begini, kamu sepi. Nah, apa yang kamu lakukan? Ada dong yang temenin aku chatting. Nah, itu kan kadang-kadang HTS-an tuh muncul dari situ. Kebutuhan kamu yang pengen sesuatu, lalu kamu memanfaatkan orang itu untuk kepentinganmu. Tapi kamu bilang, tapi dia juga kok Kak yang chatting duluan. Nah, dia sedang memanfaatkan kamu untuk kepentingan dia juga. Nah, karena itu bayangkan saling mengambil. Jadi kasih yang saling mengambil itu tanpa komitmen, wah itu ngeri banget. Komitmen menolong kita untuk menghargai bahwa kita sedang belajar kasih yang memberi. Nah, makanya kalau kita siap masuki pernikahan, di depan altar itu janjinya bukan janji HTS-an kan? Dalam susah maupun senang. Karena kasih itu bukan apa yang saya dapat, tapi apa yang saya beri untuk orang lain. Nah, itu saya juga melihat, walaupun bukan hanya hubungan pernikahan ya, bukan hanya hubungan pacaran, hubungan persahabatan yang makin dewasa, kita juga akan belajar memberi. Nah, makanya saya agak takut ketika tidak ada batasan komitmen dan kasihnya saling ngerampok. Maka saya menyimpulkan dalam kalimat yang selalu saya sampaikan begini. Hubungan yang dekat, hubungan relasi pria dan wanita yang dekat tanpa komitmen itu cenderung menyakitkan. Kenapa? Karena sekali lagi, hanya mau sesuatu. Lalu kalau nggak dapat yang saya mau, saya bisa kecewa. Lalu yang satu juga bisa begitu kan? Kita kan bukan pacar, tiba-tiba dia jadian sama orang lain, kita nggak bisa nuntut juga kan? Nah, jadi akhirnya saya melihat, ya balik lagi kayak pertanyaan Bang Ernest tadi, komitmen itu membuat kita jadi tidak bisa menikmati yang kita mau. Karena komitmen itu sebenarnya membuat kita menjadi seperti yang, ya, kalau kita Kristen ya, komitmen seperti yang Tuhan mau. Makanya Abang bilang tadi, mungkin kalimat-kalimat ini jadi, aduh, malah membatasi apa yang kita pengenin. Tetapi kalau diteruskan, maaf, itu bisa masuk nanti ke dalam hubungan yang mulai tahu-tahu ngomong jorok. Beberapa siswa mulai video call seks. Kenapa? Itu HTS-an saja, tidak usah butuh komitmen kayaknya. Tapi kalau komitmen, saya akan jaga dalam kekudusan pasangan saya. Saya tidak akan main-main gitu. Nah, jadi ini yang saya lihat perlu kita bingkai dengan benar. Kenapa komitmen itu penting? Tapi ini ya, memang yang tadi Bang Alex bilang, ada banyak orang kenapa akhirnya nggak mau berkomitmen. Alasannya ada banyak dan lain sebagainya. Ada orang yang bilang membatasi, ada orang yang bilang komitmen tuh terlalu bayar harga gitu. Kalau gua komit ke satu orang, ya satu orang doang. Harganya yang lain kan bisa gua nikmatin kayak gitu. Relasi dengan yang lain itu harga yang besar loh untuk
untuk dibayar dan lain sebagainya. Dan Bang Alex menyatakan juga kalau hubungan itu atau kasih itu bertumbuh. Nah pertanyaannya gini Bang, gimana akhirnya supaya kita hati-hati gitu, atau sikap apa atau perilaku seperti apa atau tindakan apa supaya akhirnya kita bisa menjaga kasih itu tuh nggak bertumbuh yang aneh-aneh gitu, yang kemana-mana gitu. Kalau secara sederhana, kalau kamu merasa juga belum bertumbuh banget dalam kasih, ya jangan berani memulai relasi yang istilahnya, saya melihat begini, persahabatan itu jadi cara Allah menumbuhkan juga kasih kita. Nah, sementara kalau yang tadi sudah masuk ke romance, ada nuansa erosnya kalau kata Kak Evin, itu kan sudah mulai kayak lawan jenis, dia perhatiin dalam, mulai bisa baperan, bisa apa, itu juga bisa terjadi dengan persahabatan biasa sih ya. Tapi poin saya adalah itu tadi, saya melihat soalnya gini teman-teman ya, kalian adalah manusia, betul? Manusia yang melewati pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu setiap tahap, kalau secara psikologis, nanti tanya yang belajar psikologi ya, siapa Katea ya, atau siapa ya. Ya, itu setiap tahapan ada yang namanya tugas perkembangan. Tugas perkembangan. Nah, tugas perkembangan ini harus dilalui dengan baik, karena ini jadi masalah ke depannya kalau tidak dilalui dengan baik. Nah, tugas perkembangannya remaja salah satunya adalah bisa bisa menata relasi lawan jenis. Karena apa? Ingat baik-baik. Kedekatan, sementara kita juga secara hormonal bertumbuh, organ-organ seksual sudah matang, remaja sudah matang begitu ya. Maka ketika ngobrol-ngobrol lawan jenis, diperhatikan, dikasihi, kadang-kadang kalau ketemu tanpa sadar dibelai, pegangan tangan, dan bayangkan kalau nggak ada komitmen, itu hanya dinikmati dan itu bisa jadi membangkitkan hawa nafsu. Nah, makanya bagi saya jangan menyepelekan, ini bukan cuma masalah kayaknya kenapa sih yang Kristen ini batasin banget HTS-an segala macam. Ini masalah tugas perkembangan yang harus kamu lalui dengan baik. Kalau tidak, nanti seperti yang Bang Ernest bilang tadi, kamu bisa bertumbuh menjadi orang yang tidak melihat. Jadi lihat orang lain itu cuma sebagai objek. Ya maaf kata, kalau sampai sudah masuk ke seksual, cuma jadi objek seksual, sehingga bisa jadi berpetualang cinta. Di sini tebar benih, perhatiin. Jadi punya 10 orang yang di HTS-in di dalam chatting. Yang satu lagi gagal, tidak bisa kasih, cari lagi yang lain, cari lagi yang lain. Dan itu biasanya akan menjadi habit yang akan mengerikan ke depannya. Jangan membiasakan. Jadi kalau belum siap, melihat kamu juga bersahabat masih sangat egois, hati-hati dengan HTS-an. Karena itu sudah membangkitkan hawa nafsu atau membangkitkan kamu sudah ada dalam tahap memang makhluk seksual yang sudah bisa melakukan hubungan. Nah, itu hati-hati. Dari tadi ini nih entah dari Kak Evin kayak gitu atau Bang Alex kayak itu selalu bilang mengenali diri dan lain sebagainya. Berarti kayaknya ini penting banget tentang awareness ya Bang. Yeah. Bagaimana akhirnya kita tahu di mana batasan kita sampai, kalau kayak karet tuh gua bisa ngulur sampai berapa jauh gitu, sampai akhirnya nge-break kayak gitu, sampai putus dan lain sebagainya, seperti itu ya Pak. Jadi kita perlu aware, kita tuh bisa diulurnya sampai kapan, tapi masalahnya nggak semua orang karetnya sama Bang kayak kita Bang. Makanya begini, saya nggak tahu backgroundmu seperti apa. Apakah keluargamu suportif? Beberapa anak yang senang HTS-an bisa jadi juga karena di rumah nggak dapat perhatian. Jadi kehausan, karena ini tadi ya, kita tuh makhluk relasional. Dan ya, dosa membuat ada keluarga kita disfungsi, papa yang marah-marah, mama nggak bisa diajak ngomong. Akhirnya ketemu orang yang bisa memperhatikan, wow, itu jadi sesuatu yang kayaknya ini banget. Nah, makanya kita butuh bukan hanya diri kita butuh komunitas. Saya bersyukur walaupun sejak siswa saya kenal kelompok kecil. Di mahasiswa, di kampus juga saya tetap dalam kelompok kecil gitu ya. Dan pelayanan salah satunya adalah memimpin kelompok kecil. Itu bagian yang Tuhan izinkan. Supaya di dalamnya ada orang lain, teman-teman yang sama berjuangnya dengan saya untuk hidup dalam Tuhan, bisa memberikan masukan yang akan mengatakan, Lex, nggak benar apa yang kamu lakukan. Nah, sebenarnya kalau mau buka kartu ya,
Saya pernah dianggap HTS-an karena dekat dan memperhatikan seorang teman waktu ada di dalam sebuah kepengurusan. Dan teman-teman, sorry to say ya, saya akhirnya jadi belajar. Saya ini tipe yang merasa diri saya cowok baik. Saya cowok baik, sama semua orang mesti baik. Jadi itu juga pemikiran yang salah. Jadi waktu itu ya, karena saya baik, saya antar dia pulang, saya ajakin dia makan. Tapi benar-benar jujur, di sayanya nggak ada perasaan. Cuman seneng sebagai temen ngobrol. Tetapi dalam kasih yang makin dewasa, saya nggak bisa bicara yang saya nggak ada rasa kok. Tapi dia sudah, aduh, udah nangis bombay lah, udah sama ini cerita. Terus kemudian dia bilang gini, saya nggak pernah memberikan kejelasan hubungan. Saya ngerasa, hah? Gue mesti kasih kejelasan hubungan, gue bukan siapa-siapa, gue cuma seneng ngobrol sama lu aja gitu. Nah, tapi ketika itu ada seorang teman persekutuan yang datang dan bilang, karena teman ini ternyata dicurhatin sama dia. Dia udah nangis-nangis, dicurhatin gitu ya. Terus kemudian teman itu yang bilang sama saya, Alex, belajar untuk membatasi diri, memberi perhatian, karena itu sudah membuat anak atau teman ini jadi waktu itu jujur ya, saya kayak teman-teman gitu. Masa teman persekutuan dia chatting kita nggak bales? Masa kita harus nggak usah nganterin dia lagi? Masa? Tapi kemudian saya sadar, dengan saya melakukan itu terus, saya nyakitin dia tanpa saya sadari. Jadi hati-hati buat para cowok baik, tetap harus punya batasan, karena tidak bisa jadi seperti itu seterus-menerus begitu. Ada konteksnya ya. Jadi saya tetap baik, tapi tetap dalam konteksnya. Kalau sahabat, saya harus tarik garis. Kalau sahabat ketemu tiap malam tanya, udah makan, udah nyampe, makan apa, ajak makan, ajak jalan tiap kali apa. Itu bukan sahabat itu. Hati-hati, itu udah masuk ke dalam relasi yang mungkin perlu kita evaluasi. Mungkin itu. Oke, thank you Bang untuk masukan-masukan ya. Jadi kita belajar nih, ada konteksnya semua, dan juga kita mesti hati-hati di dalam apa berelasi tersebut kayak gitu ya. Apalagi untuk cowok-cowok mungkin ya yang bilang ada juga cewek baik, Nas. Jadi cewek baik, cowok baik, hati-hati ya. Lebih baik berarti kita jangan jadi orang baik gitu ya Bang. Bukan. Jadilah orang baik yang juga punya komunitas yang akan kasih tahu ke kamu. Kamu udah lewat nih. Ini udah nggak terlalu bener nih. Jadi bagi kita akhirnya itu tadi kan kita lagi ngomong konteksnya. Batasannya di mana? Batasannya kadang-kadang kalau kita lagi nikmatin, kita nggak sadar itu salah. Kita nggak sadar itu salah. Kita justru pengen ada pendapat yang mendukung kita. Tapi ketika ada teman lain gitu, waktu itu karena teman itu datang dan saya tahu dia dewasa gitu ya. Dia bilang, Lex, kamu nggak tepat seperti itu. Oh, hah? Oh, saya marah waktu itu. Saya bilang, enggak, saya memang begini gitu. Tapi, nah itu saya ketemu beberapa cewek juga yang nggak berani nolak. Semua cowok SMS dibales, WA dibales. Cewek-cewek yang semua juga kayaknya status orang di-like gitu ya. Mungkin batasin kali ya, supaya kamu nggak terkesan jadi cewek baik, lalu semua cowok salah mengerti, dan akhirnya bisa jadi kamu sampai lama nggak ada yang deketin kamu. Sorry, itu kesimpulan yang saya lihat. Banyak yang belum menikah sampai saat ini, jangan-jangan dulunya terlalu baik. Semua orang di persekutuan adik. Begitu bilang adik, jangan semua jadi adik, akhirnya nggak ada yang jadi pacar. Mungkin itu. Iya. Oke. Thank you Bang. Berarti bukan berarti jadi orang jahat gitu ya. Janganlah. Jadi mau mention ini ya, Bang Alex bilang perlu banget nih ada komunitas yang mendukung, jujur juga sama komunitas, supaya akhirnya dijaga lah kitanya, dan juga akhirnya kita nggak menyakiti orang lain dan juga nggak tersakiti oleh orang lain. Nah, kalau teman-teman masih mau nanya kayak gitu, masih boleh, kalian boleh nanya di Slido. Itu linknya udah ada di layar, di chat tadi teman-teman TPS sudah memberikan. Nah, tapi ada pertanyaan nih yang masuk ke Slido, aku akan bacakan ya. Tapi kalau teman-teman ada yang mau nanya langsung juga boleh gitu, angkat tangan terus juga bilang, Kak, aku mau nanya, juga boleh seperti itu. Ini ada pertanyaan, aku nggak tahu dari siapa. Kak, kalau kita udah sama-sama suka tapi sama-sama tahu kalau belum siap untuk berrelasi lebih, apa yang harus